Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham dari sektor koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, dan ke-8 Bumi. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup turun cukup dalam 4,37% ke harga 1640. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Indi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi setelah mencoba breakout 1700 dan menyentuh EMA 60-nya dia gagal. Ini bisa dikatakan false breakout, tapi apakah dia akan turun lebih dalam? Kalau saya lihat kemungkinan enggak ya. Paling dia retest 1600 ini mantul dan dia bisa konsolidasi. Supportnya 1600 dan resistennya 1700. Bagaimana kalau yang mau coba beli? Ya tinggal cut loss kalau dia turun dari 1600. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi maksimal ya. Kalau saya 1500 jebol itu cut loss. Jadi ya cut lossnya sekitar 10%, itu masih dalam batas normal kalau untuk swing trade. Dan targetnya kemana? Targetnya langsung tarik minim 1800, dan apalagi kalau dia breakout 1800 itu ke 2000 untuk Indi. Jadi seperti itu ya. Indi memang hari ini membuat candle bearish angle pink. Jadi ada potensi besok candle merah lagi. Satu retest 1600. Tapi kalau ternyata besok dia turun lagi di bawah 1600 ya kesempatan buy. Tinggal ya seperti saya bilang tadi, cut loss maksimal itu di bawah 1500 sudah pejam mata cut loss saja, karena susah dia untuk naik kalau sudah jebol 1500. Kebetulan di situ ada trend line uptrendnya yang terbentuk dari Maret 2020. Ini kan Indi uptrend, sudah membentuk higher high, lower high. Ya bisa di sini lower high terus naik. Jadi di 1600 lah target saya lower high-nya. Tapi ya namanya market, bisa aja dia turun sampai 1500. Dengan skenario jebol itu udah cut loss untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. MACD-nya mulai melandai, barcat di bawah 0 makin tipis. Memang volume penurunan hari ini besar. Ya lihat 1-2 hari ke depan nggak? Mampu nggak Indi mempertahankan 1600? Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini ditutup terkoreksi 0,3% ke harga 1640. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, Adro diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro mantul dari supportnya 1600. Adro lagi berjuang untuk keluar dari zona atau dari trend line downtrendnya. Kuncinya 1700. Kalau dia minggu ini bisa tutup di atas 1700, minggu depan uptrend. Targetnya 1800 dan peluang menutup gap di 1850. Jadi seperti itu ya untuk Adro. Kalau yang baru mau beli, ketinggalan pengen punya saham batubara, bisa juga beli Adro, tinggal cut loss kalau Adro tutupannya di bawah 1550. Jadi penurunan sekitar 90 poin dibagi 16 ya sekitar penurunan sampai 6%. Cut loss saja. Dan targetnya kemana untuk swing trade? Targetnya itu 1800 minim dan 1900, bahkan bisa lebih. Semoga itu terjadi. Kalau dilihat nih kan juga bagus, dia retest area dulunya ini yang cukup kuat yang terbentuk bahkan dari 2019 ya. Nah ini dia kalau saya lihat ya membuat pattern bullish flag aja nih. Ini tiang nih nantul. Jadi seperti itu untuk Adro. Menarik juga diperhatikan ya, kalau Bapak Ibu tadi ada yang memperhatikan atau melihat analisa saya minggu lalu, ya bisa ada yang jaga di 1600 ya cukup bagus. Selamat, bisa dapat harga lumayan murah. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 2600. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, PTBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, PTBA juga masih coba berjuang. Hari ini dia mencoba trend line downtrendnya atau keluar dari bisa dibilang bullish flag atau trend downtrendnya gagal. Ya, dari trend uptrendnya juga dia gagal.
Jadi lihat tinggal besok mampu nggak dia hijau. Kalau mau bagus besok itu harus hijau atau jangan sampai turun lah dari 2600. Kalaupun harus turun ya mentok-mentok 2580 aja. Hari Rabunya dia naik lagi. Harus seperti itu skenario-nya kalau mau bagus. Kalau dilihat dari harga koal, memang harga koal juga naiknya tipis saja ya, 0,57%. Dia lihat nanti malam, siapa tahu naik di atas 1%. Ada peluang juga ini saham-saham batubara untuk naik. Jadi seperti itu. Untuk PTBA juga ya masih berjuang untuk naik. Bagaimana skenario-nya ya, yang penting dia nggak turun lagi dari 2500 atau 2400. Tapi kalau ke 2400 itu kan sekitar 8% cut loss-nya kalau baru beli di harga sekarang. Kemarin harusnya minggu lalu belinya di 2500-an nih, cut loss-nya nggak terlalu dalam, di bawah 2400 kan, nah, sekitar 6%, dan sekarang udah lumayan profit 3%. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,86% ke harga 20.000. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker samarinya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG masih coba berjuang juga bertahan di atas support yang dulunya resisten angka psikologis 20.000. Apakah ITMG bisa naik lebih tinggi? Kemungkinan besar masih bisa. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy di harga 20.000, tinggal cut loss kalau ITMG ini turun dari 19.000, dan targetnya di mana? Targetnya minim-minim menutup gap di 20.800 dan menutup gap sekalian di 22.000. Dan juga ya ini bisa juga pola pattern flag atau pola swing low. Ini kan dia lagi dalam downtrend channelnya, tinggal nunggu dia confirm breakout 22.000 ini kembali uptrend. Jadi pola-pola saham koal hampir sama ya. Sekarang lagi masanya downtrend, tinggal nunggu dia balik arah. Udah satu balik arah, semuanya ikutan. Biasanya seperti itu. Ya, untuk ITMG masih menarik ya. Yang penting dia nggak turun lagi dari 19.000. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 18.000, itu sekitar 10%-an cut loss-nya, ya silahkan juga ya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini ditutup menguat 1,43% ke harga 23.000. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR bagus tutupannya di atas, dan ini ada pola Morningstar. Di tengahnya hammer atau doji, dan candle satunya sama, dan penutupannya juga di atas. Jadi ini ada peluang besok dia breakout, dan target kenaikan ya bisa sampai 23.500 ya, mungkin bisa naik 2%. Cukup bagus juga nih untuk UNTR. Yang penting kalau Bapak Ibu baru mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau UNTR turun dari 22.000. Jadi penurunannya sekitar 4-5%, dan targetnya kemana? Targetnya 24.000, 24.500, dan bisa peluang kalau confirm breakout 24.500 menutup gapnya di 25.500, dan ini ada indikasi nantinya rounding bottom. Kalau dia breakout ya ini targetnya ya bisa seperti ini, 25.000, 23.000. Jadi seperti itu. Untuk UNTR menarik juga diperhatikan, yang nyangkut dari atas bagaimana, tetap hot aja. Tunggu minggu ini. Minggu ini harus konfirmasi breakout di atas 23.000 biar minggu depan lancar di awal Desember ke atas lagi dan kembali uptrend. Bisa aja seperti gambaran saya sebelumnya kan, ini swing low-nya. Tapi swing low-nya memang konsolidasi baru naik. Kan historinya seperti itu, dia membuat swing low nih, konsol naik. Nih konsol naik, nggak langsung seperti ini kan, nggak langsung seperti ini. Lihat histori sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi 1,35% ke harga 292. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Doit didistribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit masih coba berjuang naik ya, atau masih dalam proses akumulasi. Lihat dia koreksi dengan volume kecil saat membuat candle hijau, volumenya besar. Dia ini masih konsolidasi. Yang penting sabar. Kalau untuk Doit ini bisa di swing trade, targetnya masih sama 320, 360 dan 380. Cut lossnya di mana? Cut lossnya turun dari 280. Cut loss paling cut lossnya itu sekitar 5-7%. Target profitnya yang besar, risk rewardnya juga menarik, mendekati Windows dressing. Minim aja 9%, apalagi 360, 24%, apalagi 380, 31%. Cut lossnya cuman 7%. Jadi seperti itu. Yang penting sabar. Namanya trading ya pasti ada ruginya. Kalau di luar skenario ya harus pakai cut loss. Kalau nggak pakai cut loss bisa dibawa turun lebih dalam, rugi waktu. Kalau siap boleh, nggak ada masalah, nggak pakai cut loss di market, nggak ada yang larang ya, karena uang sendiri yang tanggung jawab sendiri. Jadi seperti itu untuk Doit, tapi harusnya peluang Windows dressing menarik Doit seperti itu. Langsung saja ke saham ketujuh, ada Harum yang hari ini kembali melanjutkan kenaikan 6,16% ke harga 9.475. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum cukup bagus ya. Awalnya saya pikir dia bisa koreksi, ternyata enggak ya. Langsung tarik naik aja. Harusnya kalau kemarin coba buy on breakout aja, cut loss-nya sekitar 6% ya. Harusnya masih wajar ya. Jadi risk reward-nya juga masih masuk ya. Namanya trading pasti pengennya nawar biar profitnya lebih besar, cut loss-nya lebih tipis ya. Tergantung strategi masing-masing. Ini kan di luar skenario. Kalau dia ternyata koreksi dulu kan lebih bagus. Tapi ternyata naik ya, namanya market ya seperti itu. Dan dia naik volumenya besar. Dan apakah dia akan membentuk all time high baru? Hari ini dia membentuk lagi di 9.700 dan peluangnya kemana? Kalau melihat histori sebelumnya ya akan uji all time high-nya di 10.700 dan bisa ke 11.000. Dan kalau ditarik dengan Fibonacci seperti ini, nah kan 10.800 pas nih di area all time high-nya sebelumnya. Jadi ke sana arahnya kalau breakout. Nah, jadi di mana supportnya sekarang? Supportnya sekarang bukan yang di bawah lagi, di 9.000 supportnya. Kejauhan 9.000 ya di sini. Yes, dia retest area 9.000 sampai 8.800 ini masih bagus. Siapa tahu dikasih merah 2 hari, makan aja, tinggal cut loss kalau dia jebol 8.500. Kalau dilihat arah Harum akan lanjut uptrend. Jadi seperti itu. Dan ya ini juga ada pola bisa dibilang bullish flag. Ini tiangnya bisa seperti ini. Nih, bahkan bisa ke 12.000 nih kalau sesuai teori. Ya, tapi itu ada prosesnya. Yang penting Bapak Ibu punya strategi ya. Jadi seperti itu untuk Harum. Menarik juga besok mungkin lanjut, mungkin karena volume hari ini meningkat. Tapi apakah bisa masuk ya sesuaikan bagaimana strateginya. Tapi area best buy-nya memang di 9.000 sampai 8.800 ini. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham terakhir, ada Bumi yang hari ini ditutup di harga 69, nggak kemana-mana dari hari Jumat minggu lalu. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi pelan-pelan naik ya. Dan hari ini dia low-nya di 67. Kalau ada yang dapat tadi di 68, lumayan jual di 69 ya. 1% lebih kan. Tektokin aja. Sehari 1% udah. Kalau all in juga kalau mau di bawah 30-an juta, 1% 300 sudah. Satu kali aja trading all in. Jadi seperti itu ya, tapi jangan diikutin. Ya harus punya strategi lah bagaimana cara agar bisa profit. Tapi ini kan dia di dalam kembali area resisten. Jadi ada peluang dia bisa lanjut. Bagusnya lagi kalau minggu ini Bumi tutupnya kompim di atas 70 dan 72. Biar minggu depan itu minim-minim bisa ke 76, bahkan bisa ke 80. Kalau mau uptrend ya harus breakout 80 untuk Bumi. Ya di 72 75 juga bisa kompim uptrend, tapi lebih bagus lagi 80 atau 76 ini aja dulu. Bisa juga ya. Tapi angka genap aja. Saya lebih suka angka genap. Memang terlihat di 76 nih ada resisten ya, yang berapa kali diuji namun terus gagal. Jadi seperti itu ya. Kalau mau coba trading di Bumi,
Apakah bisa di swing trade? Bisa juga. Tinggal cut loss kalau bumi tutupannya di bawah 64, di 63 cut loss saja. Karena kemungkinan bumi dijaga, 64-nya itu dijaga. Pernah menyentuh sekali hari Jumat tapi kemudian ditarik naik. Ya, kalau ada yang beli kemarin di 64 itu lumayan juga, ditarik sampai 69. Ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.